Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rega Firansa. Pada video kali ini saya bakal menjelaskan codingan program yang udah saya buat mengenai mencari nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, median, modus dari 6 nilai yang kita input. Nah, langsung aja ke codingannya. Nah, di sini kan kita diminta untuk memasukkan 6 bilangan. Nah, di sini aku menggunakan lambang PQRSTU. Nah, lah, yang bilangan ini aku menggunakan tipe data rel, yaitu bilangan yang bisa desimal ataupun pecahan. Kenapa begitu? Karena bisa aja aku mau masukin angkanya nggak bilangan bulat loh, aku bisa masukin angkanya bilangan desimal. Nah, untuk input data itu kita menggunakan perintah read. Nah, tapi sebelum read itu biar tampilannya rapi, kita menggunakan perintah Urit yang dimana ini kita menggunakan tanda petik nilai P titik dua. Ini artinya dia bakalan menampilkan teks yang ada di dalam tanda petik tersebut. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan tanda petik, maka dia bakalan menampilkan hasil dari nilai P itu. Nah, sama aja untuk Q, R, S, T, dan U itu perintahnya sama aja seperti sebelumnya. Nah, langsung aja di situ kita mau mencari max. Nah, sebelum kita masukkan perintahnya, kita bakalan melakukan input variabel maksimum, max dan min. Min ini nilai terendah. Itu aku menggunakan bilangan real juga. Nah, untuk max ini kita pakai permisalan aja. Misalnya maxnya itu awalnya itu sama dengan P. Nah, kita itu bakalan mengecek dulu apakah nilai selanjutnya kita akan cek apakah nilai Q itu lebih besar dari nilai P karena kan nilai max sebelumnya adalah P. Nah, jika nilai Q itu lebih besar dari nilai max yang sebelumnya atau P, maka nilainya bakalan berubah jadi Q. Contohnya begini ya. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin proses dari inputan itu. Nah, di sini kan misalnya nilai max itu adalah P. Nah, kita bakalan mengecek apakah nilai max itu lebih kecil dari nilai-nilai selanjutnya. Nah, ini key. Key lebih besar dari max. Jika key itu lebih besar dari nilai P, maka max-nya itu akan berubah menjadi key. Tapi kalau misalnya nilai Q itu lebih kecil dari nilai P, max-nya akan tetap P. Begitu juga selanjutnya. Jika R lebih besar, tadi kan misalnya seandainya Q itu lebih besar dari P, maka max-nya Q. Nah, kita bakal cek lagi nih nilai R-nya. Jika R-nya lebih besar dari Q, maka hasilnya bakalan R. Tapi kalau misalnya R-nya ini lebih kecil dari nilai Q, maka max-nya tetap Q. Begitu juga selanjutnya sampai ke nilai ke U. Itu bakalan mengecek codingannya begitu terus. Nanti sehingga dia bakalan mendapatkan hasil max-nya atau nilai terendahnya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan outputnya, di situ kita menggunakan perintah urit biar lebih rapi. Sama seperti tadi, tip petik, nilai tertinggi, titik dua, habis itu tutup kurung. Nah, Uritel ln, lin, ini maksudnya dia bakalan ke bawahnya. Max titik dua 0,2 2. Ini maksudnya apa? Itu tuh kayak berapa angka yang mau kita belakang koma. Nah, di sini aku juga udah masukin angkanya sih tadi. Nah, selanjutnya itu adalah min. Min ini itu adalah kebalikan dari max tadi. Kalau max tadi kita mau cek nilai itu apakah lebih besar dari nilai yang kita tentukan, sedangkan min ini adalah kebalikannya. Ini kan ada min seandainya awalnya adalah P. Nah, kita cek dulu nilai Q lebih kecil dari min. Min tadi kan P. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih kecil dari P tadi, nilai min itu bakalan otomatis berubah menjadi Q. Nah, habis itu kita cek lagi. Apakah nilai R ini lebih kecil dari nilai min? Min tadi kan udah berubah dari P ke Q. Berarti nilai min sekarang itu adalah Q. Nah, jika R ini lebih kecil dari Q, nilainya bakalan berubah menjadi R. Tapi kalau nilainya lebih besar dari Ki, maka nilai nilai minnya akan tetap Ki.
Begitu juga selanjutnya. Untuk S ini lebih kecil dari min. Misalnya tadi R-nya lebih kecil dari Q, maka di sini bakal berubah menjadi R. Nah, jika S lebih kecil dari min yang sebelumnya kan udah berubah menjadi R. Jadi minnya bakal berubah menjadi S. Nah, selanjutnya jika T ini lebih kecil dari min. Misalnya min tadi udah berubah menjadi S karena nilai S lebih kecil dari nilai R. Nah, T lebih kecil dari S, maka nilai minnya berubah menjadi T. Dan juga U lebih kecil dari T, maka nilainya adalah U. Tapi kalau misalnya lebih gede dari nilai min sebelumnya, maka dia bakalan tetap nilai minnya tetap sebelumnya. Maka akhirnya bakalan muncul hasil dari nilai min tersebut dari codingan yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk menampilkan outputnya biar rapi juga tetap sama seperti tadi. Read nilai terendah. Retailing ini artinya dia bakalan ke bawahnya, bukan menjajar. Nah, selanjutnya rata-rata. Seperti yang aku jelasin tadi, sebelum kita masukin codingan ini, kita harus masukin dulu variabelnya ini ke bagian var. Rata-rata. Rata-rata ini menggunakan bilangan real juga, bisa aja karena dia pasti berubah menjadi desimal. Nah, untuk rata-rata ini gampang sih. Kita hanya menjumlahkan setiap variabel yang kita punya. Di sini kan aku punya variabel P, Q, R, S, T, U. Nah, itu kita jumlahkan semuanya, lalu kita bagi dengan jumlah datanya. Karena jumlah datanya adalah 6, maka kita bakalan bagi 6. Nah, di sini kita harus hati-hati, teman-teman. Kalau kita tidak menggunakan tanda tutup dan buka kurung ini, maka hasilnya bakalan berbeda. Kalau di sini kan otomatis dia bakalan menjumlahkan terlebih dahulu, habis itu baru dia dibagi. Tapi kalau kita tidak menggunakan tanda kurung, maka dia otomatis di sini jumlah nanti yang U ini yang bakalan dibagi 6 aja. Jadi penggunaan tanda tutup kurung itu sangat berguna sekali. Nah, sama aja untuk menampilkan outputnya itu menggunakan urit rata-rata, uritolin rata-rata 0 kok titik 2 titik 2 0 titik 2 2. Nah, setelah rata-rata, kita mau mencari median dan modusnya. Untuk median ini, median itu kan nilai tengah. Jadi kita tuh harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bakalan mengurutkan datanya kan. Jika P lebih besar dari Q, di sini kita juga menggunakan variabel permisalan A. Di sini aku menggunakan A. A itu sama dengan P, artinya nilai awalnya itu A itu adalah P. Eh, Nah, kita itu bakalan mengecekkan jika P lebih besar dari Q, maka nilai A variabel A ini sama dengan P, P sama dengan Q. Q berarti sama dengan A. Kita ini bakalan mengurutkan datanya N. Terus kita cek lagi nilai Q ini. Nilai Q ini apakah lebih besar dari R? Jika dia lebih besar dari R, maka R sama dengan A. Dan juga selanjutnya kita bakal R lebih besar dari S, maka S itu sama dengan A. Terus juga S, habis cek R kita cek S, T, dan U. Begitu juga proses-proses selanjutnya. Nah kan median. Median tadi kan kita punya 6 bilangan kan. 6 bilangan, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi bilangan tengahnya itu adalah 3 dan 4. Nah, kan tadi kita udah mengurutkan untuk rumus mediannya itu adalah bilangan R plus S dalam kurung kan. Habis itu baru kita bagikan dua. Nanti bakal muncul nilai tengah dari bilangan yang kita munculkan tadi. Nah, ini juga sama untuk outputnya juga masih sama. Nah, selanjutnya kita mau mencari modus. Maka masukkan dulu variabelnya modus. Terus ini untuk variabel BP, BQ, BR, BS, BT, BU, ini maksudnya adalah banyak dari banyak bilangan yang muncul pada perhitungan yang kita lakukan. Nah, untuk
BP, BQ, BR, BS, BT, BU itu kita menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat karena nggak mungkin kan jumlah data itu dia bilangan desimal otomatis dia bilangan bulat kan jadi kita menggunakan integer. Nah, untuk permisalan yang dari jumlah dari banyaknya data itu misalnya BP awalnya berjumlah satu. Nah, jika nilai Q itu sama dengan P, maka BP-nya bakalan bertambah satu. Berarti dari satu tadi, dia tambah satu lagi jadi dua. Nah, kita cek lagi, apakah nilai R itu sama dengan P. Nah, kalau misalnya dia sama dengan P, maka BP-nya yang dua tadi bertambah menjadi satu. Begitu juga kita cek terus sampai S, T, dan U. Kalau misalnya nilainya tidak sama, maka BP-nya itu tidak bakalan bertambah satu. Setelah selesai mengecek jumlah dari banyaknya bilangan P, kita ngecek lagi banyak bilangan Q. Sama juga sih permisalannya. Becky itu kita seandainya pasti dia muncul satu kali kan. Nah, Becky muncul satu kali. Kita cek lagi apakah P itu sama dengan Q. Kalau misalnya dia sama dengan, maka Becky itu bakalan bertambah satu. Dan juga kita bakalan cek lagi R itu apakah sama dengan Q, S itu atau sama dengan Ki, T itu sama dengan Ki, U itu sama dengan Ki. Nah, kalau misalnya dia sama dengan, otomatis dia itu bakalan bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu, dan bertambah satu. Tapi kalau misalnya dia tidak sama dengan, maka dia tidak bakalan bertambah. Setelah Becky itu adalah BR. Dia untuk konsepnya itu sama juga seperti sebelum-sebelumnya. BR itu pasti muncul satu kali kan. Kita cek lagi apakah P itu sama dengan R, Q itu sama dengan R, S itu sama dengan R, T itu sama dengan R, O itu sama dengan R. Nah, jika ada bilangan yang sama, otomatis dia BR itu bakalan bertambah satu. Nah, asalnya adalah BS. BS juga sama juga. Perintahnya tadi sama dengan kayak tadi. Dia bakalan ngecek apakah nilai itu sama. Kalau misalnya dia sama, otomatis dia banyak datanya itu bakalan bertambah satu. Dan juga selanjutnya BT, BT juga sama seperti yang aku jelasin di awal. Itu pokoknya proses dalam komputer mengolahnya itu sama yang aku jelasin tadi, kita pakai permisalan. Nah, untuk selanjutnya adalah BU. Nah, kalau misalnya kita udah melakukan proses dari menghitung banyaknya setiap bilangan tersebut, kita langsung ke bagian modusnya. Ini saat permisalannya adalah modus yang awalnya itu adalah P. Nah, kita cek ini. Apakah B banyak bilangan Q itu lebih besar dari BP? Nah, jika dia lebih besar, maka modus yang awalnya P bakal berubah menjadi Q. Tapi kalau misalnya lebih kecil, maka modusnya tetap P. Dan juga kita cek lagi selanjutnya adalah apakah banyak R itu lebih besar dari BQ dan banyak R itu lebih besar dari BP. Nah, kalau misalnya dia lebih besar, maka otomatis nilainya bakalan modus R. Nah, kalau misalnya hanya salah satu itu tidak bakal muncul R karena ini kan dan. Berarti dan harus benar dan benar. Kalau misalnya dia benar salah, maka hasilnya bakalan salah, tidak bakal muncul R. Dan juga kita bakalan cek lagi untuk BS. Apakah BS itu lebih besar dari BP dan BS itu lebih besar dari BR dan BS itu lebih besar dari BQ. Kalau misalnya dia tiga ketentuan itu benar, maka nilai modusnya bakalan jadi S. Tapi kalau misalnya ada salah satu ketentuan itu salah, maka modusnya akan tetap di permisalan sebelumnya. Nah, setelah mengecek BS, komputer itu bakalan mengecek lagi apakah BT itu lebih besar dari BP dan BT itu lebih besar dari BR dan BT itu lebih besar dari BQ dan BT itu lebih besar dari BS. Nah, kalau misalnya permisalan itu benar, maka otomatis modusnya bakalan berubah menjadi T karena banyak T tadi lebih lebih besar dari semua bilangan tadi. Nah, tapi kalau misalnya salah satunya ada yang salah, maka otomatis modusnya bukan T tapi di proses sebelumnya yang dilakukan komputer. Nah, selanjutnya kita cek lagi apakah BU itu lebih besar dari BP dan BU itu lebih besar dari BR dan BU itu lebih besar dari BQ dan BU itu lebih besar dari BS dan BU itu lebih besar dari BT. Nah, seperti yang aku jelasin sebelumnya, kalau misalnya ketentuan itu benar semua, maka modusnya bakalan benar. Berarti bakalan berubah jadi U. Nah, kalau misalnya ketentuan itu ada yang salah, otomatis dia tetap di proses sebelum-sebelumnya. Maka modusnya bukan U. Untuk menampilkan outputnya sama aja kita menggunakan read, tanda petik, modus, titik koma, return, modus,
0,20. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, ini tuh untuk bagian desimalnya itu loh. Kita mau desimal di belakang koma itu berapa? Nah, habis itu setelah perintah semuanya udah selesai, jangan lupa kita masukkan N dan titik. Nah, aku juga mau jelasin kalau dalam penggunaan perintah ini kita jangan sampai lupa menggunakan tanda titik koma. Titik koma, titik koma, titik koma, titik koma, titik koma, titik koma, titik koma di setiap mengakhiri perintah yang kita gunakan. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan titik koma, maka otomatis perintah yang kita lakukan itu error. Nah, kita bakalan coba ya perintah yang aku buat ini. Nah, ini kita kan udah tadi kan, nah ini ya, input nilai P yang seperti aku jelasin sebelumnya. Kita itu diminta untuk menginput 6 bilangan itu. Nilai P misalnya 3 4. Kita enter, dia bakal otomatis input nilai key. Nilai key-nya misalnya 21. Nilai R-nya 34. Nilai S-nya 76. Nilai U-nya 65. Nilai U-nya 32. Nah, kita enter, maka otomatis nih dia bakalan mengurutkan hasil proses yang kita lakukan. Tadi kan kita mau nilai tertingginya. Nilai tertinggi tadi kan perintahnya tadi dia bakalan melakukan pertimbangan. Nah, sini kita cek kan, nilai tertinggi itu 76. Dari data yang kita dapatkan tadi, benar kan, bahwa nilai tertinggi itu 76. Nah, nilai terendahnya itu 21. Dari data yang kita masukkan ini, benar kan, kalau nilai terendahnya itu 21. Nah, untuk rata-rata ini, kita tinggal jumlahkan aja setiap bilangannya kita input ini, dibagi 6, nanti hasilnya 43, aduh, kenapa ini? Bentar, kita ulang. Kenapa itu tadi? Nah, ini kan berubah lagi ya, karena input nilainya berubah. Rata-ratanya seperti tadi, jumlahkan, terus median. Median tadi kan nilai tengah, berarti dia kan nilai RS ini, bukan RS lah. Maksudnya nilai yang udah diurutkan, yang bagian RS, nanti bakalan dijumlahkan dan dibagi dua. Untuk modus ini kan nilai yang sering muncul. Tadi kan nilai P, berarti kan nilai ini sama kan, 34. Jadi 34 untuk modusnya. Nah, kurang lebih begitu untuk hasil codingan yang aku buat. Kalau misalnya ada kesalahan, ataupun ada kekeliruan, ataupun perintah-perintahnya yang salah, mohon dimaafkan teman-teman, karena aku juga lagi belajar. Dan juga semalam juga waktu latihannya itu hampir 1 jaman kita mengurus errornya ya. Nah, itu video yang kedua mengenai mencari nilai rata-rata, median, modus, nilai tertinggi, nilai terendah. Sekian video dari aku, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.